Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Hari ini kita mau sharing sedikit tentang alpukat dan tumbuhan yang lain serta cara saya melakukan pemupukan di kebun ini. Ya, bagaimana sih cara kita memulai bertani dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada di alam untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ya, jadi kita bagaimana caranya kita memudahkan ya bertani itu, bagaimana caranya kita membuat simpel agar tidak terlalu kaku. Karena kita sering di luaran itu menggunakan NPK, terus pupuk kimia, KNO3, segala macam. Aduh, saya juga kadang-kadang bingung tuh lihatnya, dan kita trial ya. Jadi sebelum saya melakukan ini, saya hanya trial kepada dua tanaman saja. Dua tanaman saya menggunakan yang paling simpel. Ya, ini gedebong pisang. Ya, jadi intinya itu gedebong pisang itu banyak sekali mengandung NPK, CA-nya, terus ada unsur makronya, ada unsur mikronya, ada mikrobanya juga ada. Jadi sudah komplit satu paket. Ya, jadi untuk tanaman yang saya trial saya gunakan itu ada dua pohon, yang satu alpukat Miki dan yang satu alpukat Kuba. Jadi hanya dua dulu saja. Ya, apakah benar, apakah tidak ya? Ya, penggunaannya itu untuk gedebong saya sarankan teman-teman menggunakan yang sudah benar-benar matang dan gedebong yang sudah selesai panen, karena di sana tingkat maksimal ya kalium, kalsium yang dihasilkan, nitrogen yang dihasilkan itu sudah sangat-sangat maksimal, dan penggunaannya ya saya sarankan. Nah, ini karena kemarin ya seperti ini, saya sarankan kita cacah ya. Kita cacah kecil-kecil. Nah, kita tebar di sekitar area tanaman. Kita sebar di area tanaman. Terus kalau teman-teman punya rumput juga ya silahkan ditimbun juga, nggak apa-apa, karena sifatnya organik. Nah, di atas, dan akhirnya setelah sekitar 4 bulan 5 bulan ya perkembangannya sangat luar biasa. Dulu nih saya isinya baru sekitar tingginya sekitar 50, tapi di Agustus saya pernah mengambil foto di sini. Tingginya sekitar mungkin di 50 cm, tapi perkembangannya dari Agustus sampai di Desember kemarin dia sudah tingginya up hampir di 1,5 meteran. Begitu juga tanaman yang lagi satu di atas, sama juga dia perkembangannya sangat cepat sekali bonsor, terutama tanaman-tanaman yang saya gunakan menggunakan ini gedebong pisang ini ya. Jadi kita buat simpel saja, banyak unsur yang bisa kita manfaatkan agar mungkin kita tidak bisa mengikuti ya rekan-rekan kita pemodal-pemodal besar di luaran menggunakan kue kambing yang kita harus mengeluarkan dana ekstra lagi, terus membeli pupuk kimianya entah itu NPK. Tapi di sini ya, saya mau sharing bagaimana sih kita menggunakan konsep pertanian zaman dahulu dari kakek-kakek kita itu yang sama sekali tidak mengenal dengan pupuk kimia. Ya, kemarin sempat terbesit bagaimana sih kalau kebun ini kita jadikan nanti full organik. Bisa, pasti bisa. Pelan-pelan ya kita belajar, dan dari di bawah kita sudah hentikan sama sekali penggunaan pupuk NPK. Jadi saya hanya menggunakan gedebong pisang, terus daun-daunan kering, rumput-rumputan saya tebar semuanya di sebelahnya. Dan di atasnya ya saat ini kami masih menggunakan kayak Ambition, terus hal yang lain. Tapi kedepannya saya juga pelajari, saya cek-cek itu gedebong pisang itu bisa kita jadikan POC nanti seperti apa. Nah, kita belajar dulu. Terus untuk hamanya seperti apa, kita sudah tanam serai ya, daun serai, dan daun serai itu terkenal itu sangat bagus juga untuk kutu-kutuan ataupun ulat-ulat itu ya. Kita sambil belajar, dan ya sungkaru ya nanti kita bisa menggunakan kebun ini sebagai kebun alpukat yang full organik, karena yang buah-buah yang benar-benar organik itu yang dihasilkan tanpa menggunakan bantuan pupuk kimia itu nilai ekonomisnya lebih tinggi. Oke ya, segitu sharing dari saya. Ayo teman-teman yang punya lahan, terus yang punya tempat,
ayo kerjakan, terutama yang sudah memulai kita kerjakan. Karena berkebun ini mungkin kita cukup capek di 1, 2, 3, 4 tahun pertama saja. Setelah itu kita tidak perlu mengulang lagi, karena hasilnya akan bisa kita panen di setiap tahunnya tanpa mengulang lagi harus menanam lagi. Mungkin kita tidak seperti bisnis-bisnis yang lainnya, oke ya. Jadi ini kita anggap kita membangun dengan satu tanaman ini, kita anggap membangun satu buah pintu kontrakan yang bisa kita manfaatkan hasilnya, dapatkan hasilnya 1 tahun sekali, dan kita tidak perlu mengulang ketika sudah panen. Kita tidak perlu mengulang untuk menanamnya lagi ya. Bayangkan misal satu pohon kita mendapatkan satu kontrakan per tahunnya 500 ya, tinggal kalikan saja 500.000 ya, kalikan Anda berapa punya pintu kontrakan ya. Dan selain itu kita memulai sekali, dan ini nanti kita bisa wariskan ya, itu intinya. Jadi saya memulai ini benar-benar sangat serius, kelak bisa saya wariskan kepada anak-anak saya ya. Perjuangannya mungkin di awal 1, 2, 3 tahun atau 4 tahun ini cukup melelahkan ya, tapi kalau kita memulai cukup melelahkan nggak apa-apa, karena kita 4 tahun pertamanya saja. Setelah itu kita bisa cukup tenang setelah pohonnya besar, karena masa kritis itu terutama tumbuhan itu di 1-2 tahun pertama ya. Jadi setelah ini kita bisa wariskan, dan mungkin kebun salah satu hal yang kita memulai dengan serius, dengan keras, capek, lelah, waktu kita korbankan, tapi bisa diwariskan. Dan pekerjaan saya ketika saya bekerja di luaran sangat susah sekali untuk mewariskan nanti kelak kepada anak-anak saya ya. Jadi itu tujuan saya, teman-teman, ayo bergerak. Rekan-rekan di Rangdu, beberapa teman kami juga sudah memulainya ya. Kita sering sharing, terutama ada salah satu rekan kami seorang tukang las. Nah, sudah memulai juga dia untuk di penanaman durian. Jadi apapun itu, entah teman-teman memulai di durian, alpukat ataupun yang lain, silahkan mulai saja dulu ya. Nanti kedepannya kita bareng-bareng diskusi seperti apa ya. Saya sangat senang sekali jika ada lagi teman-teman yang lain mengikuti, karena tujuan kita membuat konten ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk menyebar virus kebaikan kepada teman-teman yang saat ini sedang ada di desa. Petani itu memang kotor, tapi nanti ketika menghasilkan sangat luar biasa ya. Sekian dari saya sharing hari ini, cukup lama waktunya, tapi kita lanjut lagi ya. Saat ini saya baru mempunyai 80 pintu kontrakan. Nanti next maksimalnya kita pasti buka di 300 pintu kontrakan, oke ya. Sekian dari saya, salam dari Tegal Apokat Rangdu. Rayu rayu rayu, suksema buat semeton semuanya.